السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة. Alhamdulillah, demikian zikir yang kita panjatkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehadiran dan sudah berada di tengah kita dan biar beliau senantiasa akan sihat walafiat. Untuk itu selanjutnya maudhu hasanah yang akan disampaikan oleh beliau dan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat dan barokah ini supaya merata pada kita semuanya. Mungkin ada yang belum menjawab karena saya tidak bisa melihat pakai masker, sehingga nggak nampak saya. Makanya sekali lagi saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'din. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadaratal mukarramin wa hadaratal mukarramah, ibu-ibu, adik-adik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur pagi ini oleh Allah masih diberi kesempatan hidup, keadaan sehat wal afiat, sehat jasmaniah, sehat rohaniah. Harapan kita mudah-mudahan di pagi ini aktivitas kita dalam rangka zikir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, pagi ini judulnya tausiah adalah senyampang masih hidup, memanfaatkan waktu dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi hidup kita itu semuanya adalah Allah yang menghendaki. Dalam bahasa yang paling enak orang menyebut hidup kita itu atas iradah dan qudrah Allah. Hidup kita ini atas iradah dan qudrah Allah. Saya yakin ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah tidak pernah minta Allah hidupkan saya di dunia, tidak pernah itu. Tapi hidup kita itu atas kehendak Allah. Makanya kita bersyukur betul dalam hidup ini atas kehendak Allah. Yang hari ini sehat walafiat, jasmaniyah, rohaniyah, sehingga bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Sebab kalau tidak sehat, walaupun uangnya banyak, tidak sehat, ya tidak bisa nikmat, tidak bisa bahagia. Alhamdulillah kita semuanya hari ini sehat walafiat. Ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, waktu itu ada 3. Waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang lalu tidak akan bisa kembali. Misalnya ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, waktu yang lalu pernah di dalam kandungan ibu. Bisa balik mana ya? Tidak bisa. Waktu yang lalu itu tidak akan bisa kembali. Waktu yang lalu ibu-ibu dulu tuh cantik-cantik. Dulu ketika umur 25 tahun, cantik luar biasa. Udah pakai masker lagi, ketok ayu nih. Sekarang umurnya sudah 60 tahun, apa masih ganteng, masih cantik? Enggak. Maka waktu yang lalu tidak bisa kembali. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita merenung, bersyukur untuk waktu yang lalu. Contoh paling gampang, saya pernah seperti adik-adik ini. Tapi adik-adik belum pernah seperti saya sekarang. Itulah waktu. Waktu yang lalu berada di dalam kandungan ibu, dan waktu yang lalu kita bersama tidak akan kembali. Dan waktu yang lalu berada di kandungan ibu tidak bisa diceritakan. Ada yang menceritakan pada saat berada di dalam kandungan ibu? Tidak bisa. Maka bersyukur waktu yang lalu telah kita lalui dan tidak akan kembali. Nah, yang kedua adalah waktu sekarang. Betapa sangat penting waktu itu, sampai dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran surat Wal Asri, surat Al-Asr.
anak mesti hafal ini. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah dalam firman-Nya itu, wal asri, demi masa. Betapa sangat penting apa yang dijadikan sumpah oleh Allah, kalimat wal asri. Berarti waktu adalah sangat penting. Rasulullah menyatakan dalam waktu hidup ini, saat kita dalam keadaan hidup sekarang ini, manfaatkan waktu. Pertama, di saat hidup dalam keadaan sehat, mumpung belum jatuh sakit, harus memanfaatkan waktu saat ini, mumpung masih dalam keadaan kaya, belum jatuh miskin. Ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, waktu sekarang ini menentukan untuk waktu yang akan datang. Waktu yang sekarang sangat menentukan untuk waktu yang akan datang. Dalam apa? Satu, menentukan, memanfaatkan waktu itu dengan pertama, amal soleh. Dengan kita berbuat amal soleh itu didasari dengan iman. Kalau orang itu tidak beriman, dia tidak mungkin untuk berbuat kebaikan. Iman itu apa? Percaya. Dalam rukun iman berapa? 6. Wah, orang beriman itu harus kita menjadi orang yang memanfaatkan waktu di saat beriman. Orang beriman pertama, seperti anak-anak hafal, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada, ayo, kepada apa? Malaikat Allah. Terus iman kepada, nah, terus jumlahnya 6 sampai terakhir iman kepada qada dan qadar. Ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, orang yang melaksanakan amal saleh dengan didasari iman, memanfaatkannya dalam waktu sekarang adalah misalnya beribadah. Seperti tadi, ibu-ibu, adik-adik dengan khusyuk melaksanakan ibadah zikir, melaksanakan sholat sunat duha. Orang yang melaksanakan dan memanfaatkan waktu dengan berzikir, beribadah sholat duha akan memperoleh hikmah yang besar. Orang yang melaksanakan sholat duha, orang itu akan memperoleh 3. Pertama, dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, rizkinya dijaga. Yang ketiga, kelak masuk ke dalam surga Allah melalui pintu khusus yang disebut pintu duha. Beruntung orang yang ketika hidup di dunia memanfaatkan waktu dengan beribadah. Contoh adalah ibadah sunnah, sholat sunat duha. Yang kedua, berzikir. Berzikir itu subhanallahil adzim. Zikir itu mengingat akan
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Kita beruntung diciptakan oleh Allah menjadi manusia, bisa menghormati sesama lain antar manusia. Karena apa? Oleh Allah dijaga, dilindungi, dirahasiakan. Apa? Ditutupi aibnya, ditutupi salahnya, ditutupi oleh Allah dosa-dosanya. Kita saling menghormati sesama manusia itu karena apa? Karena ditutupi oleh Allah salahnya, dosanya, dan aibnya. Umpamanya salah dan dosa serta aib itu dinampakkan oleh Allah, kita akan hina. Umpamanya pada waktu kita berbuat salah, berbuat dosa, dikai titik hitam di sini, dosa pisan siji, dosa loro, kene sampai dosanya banyak, titiknya banyak. Seperti apa nanti manusia ketika berjalan? Tidak mungkin akan saling menghormati. Karena apa? Rupane wis ra genah kabeh. Yang kedua apa? Kita saling menghormati karena apa? Jasad ini ditutup dengan kain dalam rangka apa? Menutup aurat. Kalau orang ketika hidup di dunia ini dihormati oleh kawan yang lain antar satu dengan yang lain, karena apa? Saling menutup aurat. Umpama pengajian hari ini anak-anak dan ibu-ibu tidak menutup aurat, ya apa kira-kira? Malah podo guyu karepe dhewe. Loh, tekmu. Loh, seperti itu. Kita saling menghormati karena apa? Dianjurkan oleh agama menutup aurat. Akhirnya kita saling menghargai. Lah, waktu yang sekarang inilah menentukan untuk yang akan datang. Apa? Kita harus beramal soleh dan ibadah. Kalau kita tidak beramal soleh dan ibadah saat ini, maka nanti pada waktu di akhir kehidupan, menapai waktu yang ketiga, kita akan celaka, akan rugi, akan sengsara. Makanya ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, mari bersama kita renung dan kita hayati. Mumpung masih hidup, kita harus beramal soleh dan ibadah. Kalau kita tidak beramal soleh dan beribadah, jangan harap nanti di waktu yang ketiga akan memperoleh kebahagiaan. Tidak mungkin. Waktu sekarang adalah waktu di dunia ini. Fil hayati dunia, hidup di dunia. Dan ketika hidup di dunia itu dicatat kita semuanya. Amal perbuatannya dicatat. Itu dalam surat Yasin disebutkan itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum ila akhirih. Kita mati dihidupkan oleh Allah, seluruh aktivitas kita, peninggalannya nanti dicatat. Setelah kita mati wafat meninggal dunia dicatat. Orang yang ketika beramal soleh dicatat. Ketika orang yang tidak baik dicatat. Makanya beruntung kita orang beriman, beramal soleh dan beribadah. Waktu yang sekarang, seperti ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, hari ini contoh daripada ibu dan adik-adik memanfaatkan waktu
beramal soleh dan beribadah. Waktu yang akan kita alami nomor 3 adalah waktu nanti di alam akhirat. Waktu nanti di alam akhirat itu tempatnya cuma 2. Waktu yang pertama di alam barzakh. Waktu yang kedua adalah di surga atau neraka. Hanya itu. Nanti di alam barzakh kita akan mengalami. Kemudian setelah alam barzakh nanti akan semuanya mengalami. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh berada di dalam surga Allah. Orang yang tidak beriman dan tidak pernah berbuat kebaikan dan tidak beramal soleh, tempatnya di neraka. Jelas itu disebutkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah di Al-Quran. Makanya ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, mari bersama kita memanfaatkan waktu yang sekarang menentukan nanti pada waktu alam yang ketiga, waktu yang ketiga, yaitu di alam barzakh dan waktu berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, waktu di alam barzakh itu pernah diterangkan oleh Rasulullah bahwa di sana ada kehidupan. Pernah Rasulullah berjalan-jalan pada waktu itu melintasi kuburan. Pada waktu melintas kuburan dengan beberapa sahabat waktu itu, pas ada satu makam lewat di situ, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai kisana, para sahabatku semuanya, adakah pernah dan Anda saat ini mendengar orang yang sedang merintih disiksa oleh Allah di dalam kubur ini?" "Betul Rasul, saya mendengar saat ini ada orang yang sedang disiksa di dalam kubur, merintih kesakitan." Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, "Tolong ambilkan sebatang kurma yang masih basah." Kemudian sebatang kurma yang masih basah itu ditancapkan di atas makam. Untuk apa? Tetenger. Di sini ada peristiwa dulu, orang yang sedang disiksa di dalam makam, di alam barzakh. Kemudian Rasulullah berdoa, diamini oleh para sahabat. Begitu berdoa, selesai berdoa, orang yang disiksa di alam barzakh ini berhenti menangisnya, merintihnya berhenti. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Selang beberapa meter dengan para sahabat, waktu itu diperdengarkan juga ada orang yang sedang disiksa, merintih, sangat pedih. Waktu itu Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabat, adakah Anda diperdengarkan orang yang sedang merintih yang sangat di dalam makam itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Betul Rasul, saya mendengar siksanya orang yang berada di dalam makam itu lebih dahsyat, lebih keras." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ambilkan sebatang kurma yang masih basah, terus ditancapkan di atas makam sebagai tanda tetenger bahwa di situ ada orang yang sedang disiksa lebih sangat dan lebih pedih, yang menangis dan merintihnya sangat." Kemudian
perjalanan Rasulullah keluar dari Makkah, terus sahabat bertanya pada Rasul, ada dua orang yang disiksa tadi itu, berkenan Rasulullah menjelaskan mengapa dia disiksa. Kemudian Rasulullah menjelaskan, yang pertama, di dalam makam dia disiksa, di alam barzakh dia disiksa, di kuburan dia disiksa. Karena apa? Pada saat hidup di dunia tidak memperhatikan toharoh, bersuci. Anak-anak ini harus betul-betul memperhatikan bersuci. Seperti jangan sampai saat kencing kemudian membuat angka 8 di jalan raya. Ini anak laki-laki ini biasanya ini kencing-kencing sambil lari-lari. Ini nanti di alam barzakh, di alam kubur disiksa dengan kecil-kecil tapi menyakitkan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang kedua disiksa lebih pedih. Dia merintis sakit lebih dahsyat, lebih dan sangat. Kata Rasulullah, apa orang itu sampai disiksa seperti itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan juga, orang itu Islam, orang itu menunaikan ibadah haji, orang itu juga berpuasa Ramadan, orang itu juga membayar zakat, orang itu juga ternyata sholatnya rajin. Kenapa dia disiksa? Karena apa? Saat di dunia senang dia itu ngerasani orang, senang di dunia itu mengadu domba, sehingga hukumannya adalah karena apa? Lidahnya dipotong-potong. Mengapa? Karena dia senang ngerasani orang. Ini memberikan pelajaran pada kita. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sering ngerasani orang, sering mengadu domba. Berarti apa? Mari bersama kita hindari itu. Lah kalau memang sudah ngerasani orang, kita harus cepat minta maaf kalau orang itu masih hidup. Tapi kalau ngerasani orang yang sudah wafat, meninggal dunia, tidak bisa kita minta maaf. Dan jelas dia akan disiksa. Makanya orang kuno dulu mengatakan, berpesan pada kita, ojo pisan-pisan ngrasani wong sing wis sedo, sebab ora bisa njaluk sepuro. Ini ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, betapa kita harus memanfaatkan waktu mumpung kita masih hidup ini. Waktu yang lalu tidak akan kembali. Waktu yang sekarang adalah kesempatan untuk beramal soleh dan ibadah dalam rangka apa? Menapaki waktu yang ketiga supaya bahagia, tentram, tenang, enak berada di alam barzakh. Sebab di alam barzakh adalah waktu pembalasan. Ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, sekarang di tahun sekarang ini, berarti tahun Hijriah ini, mengingatkan pada kita, ingat,
Hari ini kita memanfaatkan waktu. Hari ini, saat ini. Ingat bahwa hari ini kita hidup berarti tambah umur. Tidak mengerti apa yang akan terjadi. Hanya selalu siap kita bersama untuk memanfaatkan waktu. Menurut ilmu makrifat, justru hidup sekarang ini hidup yang terakhir. Hidup yang terakhir sekarang ini. Sebab apa? Tidak ada jaminan nanti sore asar kita masih hidup. Tidak ada jaminan. Jangan sampai merasa, oh saya masih muda, masih jauh. Belum tentu. Saya masih muda, saya pakai masker, tidak mungkin saya mati. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Menurut falsafah, pohon kelapa hidup, tumbuh tinggi, berbuah banyak. Justru yang paling banyak jatuh duluan adalah yang masih muda-muda. Blulu ceblok dhisik, cengkir ceblok dhisik, degan ndak diceblokno diogro-ogro. Justru yang tua-tua malah lama. Sampai orang yang tua-tua itu lama hidup, putrane sing ngopeni nganti bosen ndongakno, kapan mbah iku, kapan bapak iku, kapan ibu itu, mbuh kapan nopone. Sampai begitu. Makanya waktu harus dimanfaatkan saat ini sehat sebelum jatuh sakit. Saat ini kita masih hidup sebelum wafat meninggal dunia. Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah, sekedar itu saya sampaikan dalam rangka mengingatkan kembali pada diri kita masing-masing tentang waktu, bahwa kita akan mengalaminya. Untuk itu kami berpesan, saya berpesan, ayo mumpung hidup di dunia ini sesuai dengan Rasulullah menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Hidup kita di dunia, waktu menapai di dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Menabung, menanam untuk nanti di akhirat. Kalau tabungannya tidak baik, akan menuai siksa. Kalau tabungannya baik, beramal soleh dan ibadah, akan memperoleh kenikmatan nanti di alam barzakh. Insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang beramal soleh dan ibadah, bertemu, berkumpul bersama di tempat ini, insya Allah akan bersama, bertemu, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir berpesan, bacalah senantiasa Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kelak Allah akan memberikan syafaat kepada orang yang ketika di dunia memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran. Seperti ibu-ibu, adik-adik, saya tadi mendengar juga membaca Al-Quranul Karim. Kelak Bapak, Ibu, adik-adik akan memperoleh
syafaat dari Allah karena membaca Al-Quran. Insya Allah menjadikan satu renungan dan penghayatan untuk menapai waktu ketika hidup di dunia ini, bahwa waktu itu akan kita alami 3 yang sudah tidak akan kembali. Sekarang adalah untuk masa yang akan datang. Untuk itu sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Peribahasa juga menyatakan jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam laci. Tutur kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Begitu bertemu, berkumpul kita di tempat ini, insya Allah akan bertemu, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kata, wabillahil hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita memohon pada Allah dengan berdoa. Tundukkan kepala dengan hikmat, kita memohon pada Allah. Ayo, adik-adik sekalian, ayo kita tundukkan kepala. Sebelumnya kita berdoa membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal kulla ibadatina waghfir lana dzunubana wa adkhilnal jannata bi syafa'ati qiraatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.